Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat perjuangan. Selamat datang di Unper Talks, sebuah sesi ngobrol-ngobrol Universitas Perjuangan Tasikmalaya bersama orang-orang yang berjuang dan berdampak. Dan kali ini saya sudah bersama dua mahasiswi program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya yang baru aja pulang dari Malaysia. Ngapain ya? Mereka kira-kira di sana ngapain gitu ya? Nanti kita tanya-tanya langsung aja ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh soal ngapain kalian di Malaysia, boleh kenalin diri kalian dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Oke, boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Melda Lutfia Anissa. Aku dari program studi farmasi angkatan 2023. Halo semuanya, perkenalkan aku Syakila Uliatul Mulki. Aku dari program studi farmasi angkatan 2023. Oke, jadi Melda dan Syakila. Dua-duanya angkatan 2023. 23 sama Iya. berarti ya. Berarti semester berapa sih kalau 23? 6. Semester 6. Iya. KKN berarti? Nanti Juli ya, Juli Agustus. Berarti sekarang lagi persiapan KKN juga kan? Iya. Oke. Tapi itu jangan dulu dipikirin ya. Sekarang kita mau ngobrolin dulu soal Malaysia kemarin nih. Jadi ngapain kalian itu ke Malaysia kemarin? Mencari Upin dan Ipin? Atau ngapain tuh ke Malaysia kemarin? Sebenarnya kita itu ikut kayak program. Kalau misalnya kita bilang itu seperti pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Aha. Tapi kalau misalnya masuk ke program dari USM-nya itu masuknya ke internship program. Jadi program magang tapi lebih ke akademik. Jadi Oke. kita di sana sama seperti di Unper ikut perkuliahan, ada praktikum dan juga ada teorinya seperti itu. Oke, jadi magang sih sebenarnya ya, Iya. cuman dalam akademik itu kalian Betul, kuliah di sana. Iya, betul. Seperti mahasiswa USM pada umumnya Iya, gitu ya. betul. USM University Science Malaysia. Berarti kalian ngambil prodinya di sana apa dong? Farmasi juga. Farmasi juga. Oh, Kalau ada di juga di sana. sana namanya Ada. School Pharmaceutical Science. School Pharmaceutical Science. Science. Oke. Ngapain aja apa aja yang kalian dapetin di sana selama berapa lama? 1 bulan. Sebulan ya, 30 Iya. hari kurang lebih. Apa aja tuh yang kamu dapetin Syakila di sana? Kalau aku sih lebih ke pengalaman ya, pengalaman jadi tahu gimana cara belajar orang-orang Malaysia, terus banyak temannya juga. Nah, kalau Malaysia kan lebih banyak ke ini ya, lebih banyak etnisnya Yeah. kayak misalkan Chinese, India, sama Melayu. Yeah. Nah, jadi tuh kita tuh jadi tahu gimana cara belajar mereka masing-masing gitu. Oh gitu. Kalau kamu juga ngerasain hal yang sama, Melda? Iya, ngerasain juga hal yang sama. Karena dilihat dibandingin sama Unper ya, atau Indonesia misalnya. Kalau kita kan lebih ke per kelas ya, satu kelasnya. Oke. Nah, kalau mereka itu dalam satu angkatan itu, mereka langsung satu kelas. Satu kelas Iya. yang ngambil mata kuliah yang sama gitu ya? Iya, betul. Jadi dalam satu kelas itu bisa 100 atau lebih Oh, orang. oke. Ya. Karena kelasnya itu mereka kayak studio, kayak bioskop gitu. Kayak auditorium gitu ya? Iya. Oh, yang kayak teater gitu ya? Iya, Oh iya. jadi bisa banyak gitu Bisa buat terlihat orang-orangnya. semua. Iya. Tapi kalau misalnya tadi ngomongin soal perbedaan cara belajar antara di Malaysia dengan di Indonesia, apa yang paling kalian ngeh banget gitu, kentara ini nggak kita dapetin di Indonesia gitu, apa perbedaan kultur belajarnya? Kalau dari segi belajar ya, dari segi penyampaian dosen ke mahasiswa sih hampir sama saja seperti kita di sini. Tapi kalau mereka tuh di sana lebih ke waktunya. Jadi mereka itu satu subjek atau satu matkul itu cuma 1 jam aja. Iya, betul. Ya, 1 jadi, jam SE 60 menit? enggak 50 menit. Oh 50 menit, Ya, oke. jadi kayak memaksimalkan untuk mahasiswa tuh paham sama materi. Iya, betul. Karena kan biasanya mahasiswa tuh beberapa menit kesana Ada tuh udah batasannya ya? ngantuk. Oke, Udah gak fokus. 30 menit pertama udah fokus, Udah kesini fokus. kayak udah makan siang apa ya, udah kayak gitu. Iya, nah di sana tuh 1 jam atau 50 menit, jadi mereka tuh lebih fokus gitu ke pembelajarannya karena waktunya kan sedikit gitu. Tapi kalau dari praktikumnya mereka bisa di 3 sampai 4 jam. Kayak Oh, gitu. jadi praktikum lebih besar Lebih porsinya ya, ya? lebih lama. besar. Terus kalau menurut kalian, kamu prefernya nih Syakila, prefernya kayak maunya kayak di Malaysia gitu, porsi jam durasinya apa gimana untuk kuliah? Kalau misalnya bisa untuk direalisasikan sih maunya seperti Pengennya itu kayak gitu ya. ya? Iya, karena kayak kerasa gitu kayak ternyata kalau lebih dipadatkan itu lebih fokus ya gitu ke matkulnya itu kayak gitu. Tuh gitu guys, untuk para pimpinan yang melihat. Oke, tapi aku juga tadi lupa nggak nanya proses kamu berdua dari prodi farmasi bisa
mendapatkan program ini tuh kayak gimana sih awalnya? Jadi kita tuh setelah UAS tuh kita tuh dihubungi sama kaprodi kita. Aha. Nah dari masing-masing kelas tuh kita tuh ada perwakilan. Saya dari kelas A, Melda dari kelas E dan yang lainnya. Nah, lalu kita tuh diseleksi. Kita ikut tes wawancara dari fakultas. Kita di sana diseleksi tes wawancara bahasa Inggris full karena di situ tuh di Malaysia tuh full pakai bahasa Inggris cara mengajarnya tuh. Nah dari 4 orang itu barulah diambil 2 orang yang terpilih. Oke. Jadi emang bahasa pengantarnya juga full bahasa Inggris di sana ya. Jadi mau nggak mau memang harus bisa bahasa Inggrisnya ya, harus paham lah ya, komunikatif. Oke. Jadi dari 4 yang daftar atau yang ikut dari prodi farmasi, diseleksi, wawancara dan segala macam, 2 yang terpilih adalah Melda dan juga Syakila. Alhamdulillah. Gimana rasanya? Senang banget sekali, sih. Alhamdulillah sudah diberi kesempatan karena ke kitanya juga pengalaman yang luar biasa. Apalagi kalau misalkan kita ada rencana untuk melanjutkan, ini juga merupakan suatu jadi akses gitu betul, mudah. Betul. Ada pintunya ya. Oke. Apalagi kalau misalkan kita researcher ya, kalau misalkan mau ngambil penelitian, pasti kita akses itu lebih mudah buat berkolaborasi sama yang dari Malaysia. Oke. Terus pas kalau kalian kan emang kayak dengan kesadaran penuh, aku ikutan seleksinya di prodi nih, ikutan. Terus ternyata udah diumumkan bahwa kalian yang terpilih untuk dapat program ini berdua. Terus gimana waktu pertama kali ngasih tahu ke orang tua, mereka responnya kayak gimana? Kalau orang tua saya sih alhamdulillah mereka sangat responsif sekali, sangat mengapresiasi sekali, terutama ke prodi dan ke Unpar. Terima kasih gitu sudah memberikan kesempatan gitu. Melda gimana orang tuanya? Sama sih, kayak lebih mendukung aja, kayak gak pernah membatasi gitu. Kalau orang tua Melda tuh gak pernah membatasi anaknya tuh mau melangkah sejauh apa gitu, kayak boleh deh kapan lagi kesempatan, karena orang lain tuh belum tentu mendapatkan kesempatan ini. Yes, betul. Iya, betul. Dan ini kalau nggak salah Melda sama Syakila bahkan bukan orang kota Tasikmalaya ya. Melda orang mana Melda? Aku dari Garut. Di mana Garutnya? Dekat perbatasan daerah Malangbong. Alumni SMA? SMK Bakti Kencana Ciawi. SMA Bakti Kencana Ciawi. Kalau Syakila juga? Aku dari Sukabumi. Dari Sukabumi lah ya. Alumni dari mana SMA? SMK Terpadu Al-Ittihad. SMK Terpadu? Al-Ittihad. Luar biasa ya. Jadi ini juga nunjukin teman-teman bahwa emang yang kuliah di Unpar tuh gak cuma dari kota dan kabupaten Tasikmalaya aja, ada yang jauh juga nih, Sukabumi, Garut gitu. Bahkan kemarin juga mungkin ada beberapa yang dari Malaysia, bahkan ada kan anak pendidikan bahasa Inggris itu anak Malaysia juga. Kita mungkin juga teman-teman ngelihat ya, ada yang dari Manado, ada yang dari mana-mana. Jadi Unpar memang bisa kuliah untuk siapa aja, orang mana aja gitu ya. Oke. Kita balik lagi ke soal program kamu di sana. Jadi selama 30 hari full kamu ambil mata kuliah belajar di sana di University Science Malaysia. Terus kalian tinggalnya di mana? Kami tinggalnya di desa siswa. Kalau di sini tuh seperti Rusunawa. Kayak Rusunawa. Iya, kalau di sana disebutnya desa siswa. Desa siswa, lucu juga ya. Oke, desa siswa. Terus namanya tuh kayak desa siswa Tekun, Aman Damai. Karena di sana tuh banyak banget mahasiswanya. Jadi ada desa siswa Durian Rutuh. Tidak ada Aman. Aman Damai ada. Aman Damai. Jadi itu tuh kayak kompleknya gitu, per komplek. Lucu banget. Tapi kayak cewek cowok atau ada cewek, ada cowok? Iya, cewek-cewek, cowok-cowok. Beda bangunan gitu ya. Kamu gimana di sana, situasi desa siswanya? Menyenangkan, betah? Betah sekali. Kalau alhamdulillah betah, banyak karena fasilitasnya juga alhamdulillah kayak bagus. tempat untuk menggosok baju, terus air minum. Tiba-tiba menggosok. Nyetrika deh biasanya nyebutnya kan, tiba-tiba menggosok ya. Oke, menggosok. Terus? Iya, karena ada fasilitas itu. Jadi kita tuh nggak usah bawa barang-barang yang nggak penting gitu. Karena di sana tuh kayak di dapurnya juga udah lengkap, fasilitasnya buat kita nyuci, nyetrika apapun juga udah lengkap kayak gitu. I see, seru banget ya di sana. Iya, ya. alhamdulillah. Makanan gimana? Ada problem? Makanan dengan sih, lidah Indonesia apa sama aja? Kalau problem nggak terlalu ya, cuman kalau di sana tuh lebih ke manis aja sih. Kan kalau di kami lebih ke, kalau di kita lebih ke gurih sama asin ya. Yes, Indonesia lebih gurih ya, lebih savory. Lebih manis aja. Lebih manis, lebih banyak santan. Dan rempahnya tuh strong banget. Udah punya favorit nggak
kuliner di Malaysia selama 30 hari di sana? Apa ya? Melda apa favoritnya? Kalau Melda sih paling ke ayam merahnya sih, karena itu enak banget. Ayam merah yang biasanya ada di nasi kandar. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya. Cuman kalau misalnya dari segi kuahnya karena mereka lebih manis, kurang sih. Oke. Minuman nggak ada ya? Ada, Apa tuh? tarik. Tarik. Kamu tuh yang bikinnya itu. Kalau Shakila apa? Kalau aku lebih ke nasi lemak sih. Nasi lemak. Iya. Nasi lemak tuh kalau di Indonesia kayak nasi Padang gitu nggak sih? Shakila? Nasi uduk, kayak Nasi uduk malah. Iya. Oh. Soalnya itu tuh porsinya tuh buat sarapan gitu, Iya, lebih emang Hmm, sedikit. I Cuman see. dia tuh ada lebih ke banyak bumbu ya. Iya, Ada bumbunya. ada bumbu merahnya gitu. Ada bumbu merah. Jadi perut mah nggak terlalu kaget ya ketika 30 hari di Malaysia gitu. Terus kalau dari hal-hal non kuliner, ada nggak yang selama 30 hari meskipun cuma 30 hari di sana ya? Ada nggak yang bikin kangen sama Indonesia atau kayak ya ada yang dikangenin nggak dari Indonesia, dari Unpar apa gitu? Lebih ke dari suasananya aja sih, karena kan berbeda ya. Hmm. Kayak suasana sama teman-teman, gitu sama dosen, karena kan berbeda banget sama Iya. yang di sana tuh kayak gitu sih. Kalau udah saya dari kuliner. Iya, kalau aku lebih ke waktu sih ya. Kalau Iya. di sana tuh kan lebih Cepet, sejam lebih 1 jam. cepat. Jadi kalau misalkan sholat subuh tuh kita tuh jam 6. Ya, Oh, di sana tuh I see. lebih cepat waktu, tapi buat sholat lebih cepat di kita. Iya. Waktu sholat Oh, ya. iya, Kita kan iya. jam 4 atau jam setengah 5. Di sana subuh tuh jam 6. Jam 6. Oh, Ya, I jam 6 see. tuh masih gelap. Masih gelap jam 6. Iya. Oke. Nah berarti dari sejak berangkat terus juga tinggal di desa siswa sampai apapunnya berarti itu udah dibiayai oleh kampus gitu. Betul, alhamdulillah. Termasuk buat jajan juga ada ya. Iya. Ya, alhamdulillah sekali. Kamu keliling juga nggak sih kayak kulineran, jajan-jajan gitu? Iya, Kalau iya, juga iya. Kita ya? main sama bareng teman-teman Iya, dari diajak USM dari juga, teman Malaysia diajak. juga. Oh iya, by the way, Iya, buat teman-teman berarti kamu punya teman-teman yang dari University Science Malaysia-nya juga gitu? Iya, Kenalan. betul. Dikenalin juga sih sama Dr. Amirah ya di sana. Jadi kayak yang Dr. Amira tuh siapa by the way? Supervisornya. Supervisornya. Dosen Dari yang dari USM. sana. Oh, oke. Jadi dikenalin kayak berapa orang gitu untuk mandu kita atau menemani kita selama selama di di USM gitu. Oke. Teman-temannya baik banget. Ya, jadi kalau misalkan kita ada kebutuhan, ada mau yang ditanyain di Malaysia tuh mereka tuh sangat responsif Iya, gitu. Iya, support banget ya Support enggak banget, gitu. alhamdulillah. Biasanya ya. kan kalau orang luar datang ke kita ke Indonesia atau ke Sunda ke Indonesia atau ke daerah tataran Sunda suka diajarin bahasa-bahasa yang nggak bener ya. Kalau kita mah bahasanya malah diajarinnya yang nggak Iya, bener. Oh, iya, ini betul. supportif banget di sana gitu. Iya. By the way, kita juga pernah ini ya ngajarin mereka bahasa Sunda. Oh, ngajarin mereka bahasa Sunda juga. Oh, Karena bagus mereka tuh. penasaran kalian bicara apa? Oh, karena ya? kalian sehari-hari kalau lagi berdua ngomongnya bahasa Betul, Sunda. iya, Oh. betul. Bahkan ada yang ngeh juga kalau kita pakai Tiba-tiba mereka ini mana subtitle yang nggak ada gitu. Oh, mereka nanya juga. Iya. Iya, jadi mereka ngajarin kita bahasa Malaysia Penang, kita juga ngajarin bahasa Sunda gitu. Dan ternyata kalau bahasa Malaysia tuh ada bedanya kan yang kita tahu ya kalau misalkan di Upin Ipin atau di Boboiboy itu kan referensinya UPDIP sama Boboiboy lagi. maksudnya biasa yang kita dengar itu itu tuh malah Kayak bahasa Melayu Malaysia gitu ya. standarnya gitu. Ya, kayak kita juga mesti ngerti gitu ya. Iya, ternyata beda lagi kalau di Penang. beda-beda gitu. Kayak Melaka itu beda lagi, Penang beda lagi, Kayak beda bahasa, aksennya beda tuh aksen juga. Sama kayak di kita juga ternyata iya, ya. kayak kita kan Jawa, Sunda tuh berbeda. Agak beda-beda gitu. Oh, gitu. Sunda juga kan kadang beda-beda ya. Yes, betul. Aksennya beda. Kosakatanya juga beda Iya, lagi. Nah, kayak gitu Kalau di kurang lebih Penang sih. tuh lebih gak paham Lebih ya gitu. susah, Iya, aksennya lebih susah. Oke. aksennya tuh di- Tapi selain kan kalian kalau lagi ngobrol berdua ngomongnya pakai bahasa Sunda. Iya, iya. Selain orang Malaysia yang penasaran sama kalian tuh ngomong apa, ada juga nggak yang kira-kira, "Hah, nah eta mah ngomong bahasa Sunda?" Ada nggak? Ada di Malaysia ada orang Sunda? bukan orang luar Sunda tapi mereka tuh enggak. Oh, Kalau enggak, kita kayak, kan Sunda I ya. see. Iya, jadi kita tuh Gimana kayak tuh? lagi di kantin gitu, lagi makan, ngobrol pakai bahasa Sunda, tiba-tiba ada yang nyamperin lah kakak-kakak kan, perempuan, kayak kalian ada orang Sunda gitu kan, kayak hah iya kok kakak tahu gitu kan, emang kakaknya orang Sunda, kita tanya balik kan, kata
oh enggak, kakak dari Aceh, cuman emang tahu aja bahasa Sunda kayak ternyata iya. Sunda tuh mendunia ya. Iya. Ya, jadi kayak seneng aja gitu kayak ada yang juga gitu. Perasaan kalau nggak Sunda. banyak Cina ini orang Sunda yang ada di grup kayaknya ikatan Oh iya ada, mahasiswa. iya betul lah ya. Iya. Kadang kayak ada ikatan mahasiswa gitu ya Iya, dari Indonesia. iya, Kayak betul. Sunda nggak banyak, tapi kenapa ini bertambah 2 orang? Gitu. Iya makanya. Akhirnya kalian cerita gitu. Iya. Kalian dari Unpad ya. Iya, Soalnya? terus tanya yang juga. kedua tuh waktu kita di bis kita lagi ngobrol, Mhm. terus ada tuh dari temen anak UII, Mhm. ya, mereka juga lagi student exchange Oke. di sana. Pas kita ketemu, oh ternyata kalian ya yang ngomong Sunda tuh. Oh, Iya. kedenger tapi yang mana gitu ya. Iya. Oh iya, seru banget ya. Kalian juga berarti selain sempat juga nggak sih sampai ngenalin budaya Sunda gitu di teman-teman atau mungkin di forum di University Sains Malaysia sempat juga nggak sih? Ada sih kayak mereka juga ternyata yang kita tahu Boria dari film Upin Ipin Ya, itu dari Korea Penang. suka. Iya, iya. Dan itu tuh Ini dari kita referensinya cetek banget sih Upin Ipin oh gimana? Karena di Indonesia ini ya Emang populernya itu ya. Oke. Iya, populernya. Kenapa tuh si Borianya? Nah ternyata itu tuh dari Penang, tarian Boria itu. Asli Akhirnya Penang. kita juga ngenalin lah kayak oh ternyata di Sunda juga ada loh tarian-tarian kayak gitu. Namanya Kayak jaipong. jaipong, kayak Oke. banyak diiringi dengan alat-alat musik yang Hmm. tradisional. Terus dari kami sananya juga gitu. nge-mention kalau misalkan kita nih kalau mau lulus dari Unpad, kita harus Iya. ikut seni budaya. Yes, betul. Lo kamu juga bilang gitu. Iya, kayak oh bagus ya. Kayak Eh. jadi memang budaya banget gitu. di Terus Unpad. mereka nanya, terus Melda mau apa? Iya. Terus kamu jawab apa? Terus kamu akan menampilkan apa? Aduh, kalau misalnya beda sih kayaknya nyanyi ya, Iya. tapi kayak nyanyi lagu-lagu daerah gitu. Aha. Kalau aku lebih ke nari sih. Nari. Soalnya dulu pernah waktu sekolah pernah Mhm. ikutan nari jadi Oh iya, Iya. berarti ya bagus. Berarti ya kamu juga menjelaskan soal budaya Iya. Sundanya dan juga menjelaskan Betul. bahwa emang kalau di Unpar itu kalau mau lulus gak sekedar cuman sidang skripsinya aja, Iya. tapi juga ada beberapa sertifikasi yang harus Iya, ditempuh, termasuk juga harus bisa menampilkan seni budaya. seni budaya gitu. Betul. Seni budaya Nusantara ya. Iya, betul. Oh, keren juga ya, seru juga di sana ya. Iya, seru banget. Oke. Terus teman-temannya juga seperti terus ini enggak Mel, Syakila, tapi nggak sempat berarti kamu kalau misalnya masuk ke UKM gitu nggak sempat berarti ya? Enggak, Paling karena kita- kalau yang tingkat 3 tuh udah enggak ikut UKM karena Oke. mereka tuh rata-rata kalau kayak masuk himpunan atau Mhm. UKM tuh kayak tingkat-tingkat awal. Oh, Karena I untuk see. mereka kayak UKM himpunan tuh salah satu untuk lulus gitu, syarat untuk lulus. Syaratnya. Iya. Berarti di sana satu mahasiswa wajib masuk ke wajib satu UKM. kayak mereka tuh wajib melaksanakan aktivitas ya gitu Iya. kayak misalkan Hmm. ikutan seminar, Iya, betul. jadi panitia seminar kayak Oh, gitu-gitu. oke. Tapi hanya di awal semester doang. Iya, tapi ada juga yang sampai semester sekarang juga. Cuma Hmm. itu kan pilihan aja, Oh, tapi oke. emang wajib gitu. Berarti wajibnya tuh di semester awal. Iya. Kalau misalnya mau melanjutkan juga nggak apa-apa, Iya, oke betul, gitu. betul. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Iya. Oh bagus tuh, mestinya di Unpar juga gitu ya. Iya, Karena kan harusnya. kalau di kita kan ada beberapa yang masih jadi pilihan kan, Iya. mau ikut silahkan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi bagus juga ya. Iya. Ada banyak nggak sih, ada apa aja di sana? Kurang lebih sama nggak kayak di kita? Banyak sih sama kalau yang kita tahu ada silat ya. Iya, Silat tuh silat sebenarnya tuh cekak. Cekak? Iya. Oh, oke. Silat Terus terus kayak- kayak kalau misalnya olahraga juga banyak ya kayak Takraw kayaknya ya, Iya, ada deh betul. kayaknya kalau Malaysia Iya, sepak pokoknya takraw. di sana tuh banyak sih, tapi lebih ke olahraga sih kalau misalnya di USM. Mhm. Karena mereka tuh apa ya? Kan di USM tuh ada APEC. APEC Mhm. tuh kayak tentara ya di kita itu. Iya. Iya, nah itu tuh Kayak Menwa gitu nggak sih? Iya, Oh, tapi oke. di sana tuh ASKA kan disebutnya tuh ASKA. ASKA. Jadi Hmm. mereka tuh emang lebih ke bidang situnya juga ada. Jadi banyaknya tuh olahraga gitu. Oke. Kalau secara akademik nih, yang spesifik secara akademik di bidang farmasi, di prodi farmasi yang kamu ini, ada insight apa yang kalian bisa dapetin waktu selama di USM? Kalau di sana lebih ke klinis ya, Mhm. farmasinya tuh lebih ke klinis. Jadi mereka tuh ada studi gitu Mhm. kalau ke rumah sakit langsung. Jadi Mhm. mereka tuh kayak Mencari ngemonitoring pasien gitu, Mhm. apakah obatnya ini sesuai atau Mhm. tidak gitu. Oke. Kalau di sana tuh lebih ke klinis sih. Mhm. Penulis tuh kuat banget gitu. Iya, betul. Oke. Ada yang diambil ke sini, mungkin diceritain sama teman-teman prodi farmasi yang lain. Responnya gimana? Mereka jadi kayak, oh aku juga pengen ya kayaknya gitu ikut kalau ada lagi. Iya, kayak karena kalau misalnya beberapa mahasiswa yang suka klinis, Mhm. itu menurut mereka tuh menarik. Iya. Oke. Iya kayak, oh ternyata kalau di USM tuh klinisnya tuh
sangat kuat banget ya. Jadi kayak kita tuh mudah gitu untuk akses. Apalagi kan dari kalau di Malaysia, kalau misalnya kita mau lanjut apoteker itu mereka tuh ada difasilitasi. Kalau misalnya kita kan harus daftar lagi ke kampus lain. Kalau mereka tuh enggak, kayak dari kerajaannya sudah difasilitasi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kuliah di prodi farmasi untuk jadi apotekernya itu difasilitasi. Kalau kita kan mesti mendaftar ke profesi apoteker dulu ya. Dan katanya juga di Unpar ini memang dalam waktu dekat akan buka tuh profesi apoteker. Mudah-mudahan ya. Nah, tapi kita juga mau ngobrolin soal pengalaman kuliah kalian gak cuma di USM doang, tapi juga di Unpar. Kalian kan udah 6 semester berarti di Unpar ya. So far berkuliah di prodi farmasi gimana? Seru banget. Apa tuh serunya? Seru kalau misalnya menurut aku seru karena dosennya juga gitu. Dosennya juga kan masih agak muda ya kalau misalnya di farmasi, jadi lebih enjoy aja gitu kita ke mahasiswanya juga. Jadi kayak hawanya tuh kayak nggak takut, kayak enjoy aja. Nggak gitu. Kaku gitu ya, nggak ngolot. Iya, pembawaan dari dosen sama asisten dosennya juga enak gitu kegiatannya seperti itu sih. Kalau kamu gimana Syakila? Kalau aku gini ya, kan aku tuh bukan lulusan dari farmasi, bukan lulusan dari sains juga. Tapi ternyata setelah kuliah di Unpar, alhamdulillah aku bisa beradaptasi. Bisa beradaptasi, bisa ngikuti pelajaran farmasi kayak gimana, di sini gimana, dan alhamdulillah dosen-dosennya juga mendukung. Kayak misalkan waktu itu aku agak pernah kesulitan ya. Terus pernah diskusi juga sama wali dosenku. Terus sama wali dosenku, ini mau gak diajarin sama cutting gitu. Nah, waktu itu tuh aku belajar sama cutting tuh waktu awal-awal tuh, dan alhamdulillah ternyata aku bisa beradaptasi begitu. Ini jadi Syakila ini juga bukti bahwa emang banyak pertanyaan nih Syakila Melda ke tim PMB-nya Unpar juga. Kalau misalnya aku dari IPS katanya bisa nggak masuk farmasi, kami selalu jawabnya bisa selama emang kamu mau dan juga mampu untuk ngikutin gitu. Syakila ini adalah bukti nyatanya bahwa bukan dari jurusan kesehatan, bukan dari anak IPA juga, tapi masuk farmasi ternyata juga tetap bisa berprestasi, bersinar sampai ke Malaysia loh belajarnya loh gitu ya. Jadi buat kamu yang emang berminat masuk ke prodi farmasi, pengen kayak Melda dan juga Syakila, jangan lupa untuk klik pmb.unpar.ac.id. Ada 5 fakultas, 13 program studi, semuanya berkualitas, biayanya terjangkau. Syakila dan juga Melda, terima kasih sudah hadir di Unpar Talks. Mudah-mudahan dampaknya akan terasa oleh kalian sendiri, kalian berdua. Mudah-mudahan pengalaman yang udah diambil dari University Science Malaysia bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman yang lain juga untuk terus berkiprah, berprestasi di prodi farmasi, dan mudah-mudahan nanti bentar lagi ya lulusnya ya KKN, terus apalagi sih kalau habis KKN mulai kuliah industri, nyusun skripsi dan lain-lain. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan sampai wisuda ya, mendapatkan nilai yang terbaik, hasil yang terbaik. Terima kasih ya sudah hadir di Unpar Talks sekali lagi, dan juga terima kasih untuk sahabat perjuangan yang sudah menonton Unpar Talks. Jangan lupa untuk terus tonton Unpar Talks di kanal YouTube resmi kami @unpar_official17. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, apapun lah ya. Jangan lupa Unpar berjuang berdampak. Iya, Bapak.